Orang-orang yang punya angka 1, problemnya adalah menjadi leadership. Mereka tahu untuk menjadi leadership itu tugasnya gede banget, tanggung jawabnya gede. Banyak orang pengen banget di posisi itu. Tapi ketika sudah di situ, mereka tuh nggak bisa. Tapi kalau kita mengoreksi, mau ngomplain tuh gampang banget kita ngomong. Itu tuh harusnya pemerintah tuh harusnya gini. Leader, the sun, itu dia harus otentik, punya dharma, punya dharmik, ya. Akhirnya dia bisa bersinar, bisa berguna untuk yang lain. Tapi ketika dia sudah mulai ego, terus mulai merasa hebat, udah tar sindrom ya, ini image akan gampang hancur. Apakah setiap yang terlahir dengan tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu pasti punya jiwa leadership di dalam dirinya? Pasti. Ya jadi 1 ya 1, 2 ya 2 gitu ya. Jadi bukan berarti orang angka 2 nggak bisa jadi angka 1, tapi filosofinya aja deh Mas ya. 1 itu the sun ya. Matahari itu satu-satunya planet yang punya cahaya. Umpama dia belum di posisi itu, dalam benak hatinya dia pengen untuk di posisi itu. Tapi kan untuk menjadi the sun ini nggak gampang, matahari. Harus disiplin, ngikutin matahari, cycle-nya harus disiplin, menghargai waktu. Orang yang angka 1 tuh produktifnya itu dari pagi sampai sore, kayak matahari. Kalau udah maghrib, udah. Mereka harusnya stop bekerja. Rest ini untuk inspirasinya dia, untuk energinya dia. Matahari itu nggak pernah berhenti bersinar loh Mas. Kalau bayangin, orang pengen jadi leader, capek loh, gitu loh, bener nggak? Karena tanggung jawab selalu ada di pundak kita, gitu. Dan the sun itu unstoppable, nggak boleh menyerah. Jadi rata-rata mereka yang punya angka 1 nggak pernah bisa berhenti dan kebanyakan jadi tulang punggung gitu. Iya, dan kebanyakan mereka punya orang yang dibayar. Walaupun dia nggak punya perusahaan, walaupun dia nggak punya apa, dia itu leader. Jadi leader jangan dibayangin jadi bos apa, CEO apa, no. Gitu. Tapi ini karma gitu ya, perjalanan hidup orang ini pasti dalam hidupnya dia entah itu jadi kepala keluarga yang keluarganya semua harus tanggung jawabnya di dia gitu, entah keluarganya yang dia pribadi, atau mungkin dia punya karyawan yang harus dia lead ya, harus dia bangun. Tapi kalau angka 1-nya itu nggak di tanggal tapi di bulan gimana Mbak? Jangan stuck hanya di life path. Angka tanggal lahir karakter kita. Life path itu perjalanan hidup kita. Contoh, orang punya angka 23, life path-nya 1. Dia nggak punya kualitas 1, tapi dalam hidupnya dia harus belajar menjadi angka 1. Beda kalau tak balik sekarang, angka 1-nya dari tanggal, life path-nya mungkin 3, ya. Kualitasnya dia udah kelihatan, dia dominan, dia tidak suka diatur, dia dengan caranya dia sendiri, ya. Kelihatan menonjol, suka center attention. Secara nggak langsung tuh dalam hidupnya dia pasti dia akan menonjol gitu loh. Mau nggak mau tuh role untuk menjadi seseorang yang dilihat itu akan jadi di mereka. Kalau ini dikomparasikan nih, yang tanggal 1 sama tanggal 17, tanggal 16, itu jiwa leadership-nya lebih besaran yang mana? Ya, basicnya aja dari tanggal di depan aja udah kelihatan, dia udah punya 1. Tapi sebagai aku numerologis, aku akan benar-benar mengasah semua angkanya. Contoh nih, 14 ya, ini agak sulit karena 4 itu overanalyze. Jadi kalau dia belum bisa mengaktifkan angka 4 secara baik, ya, dia akan kesannya kayak terlalu berhati-hati kalau enggak impulsif. Tapi kalau dia tahu dia itu kekuatannya adalah berstrategi, ya, ini akan bagus untuk dia. Dia tahu kapan untuk memposisikan, kapan untuk action. Kalau yang ngelit bukan angka 1, udah deh menyerah aja. Karena 1 tuh tahu bagaimana untuk menang. Lebih baik 1 dibalanskan dengan 2 atau angka-angka yang lain. Sebenarnya 1 itu lebih gampang Mas. Karena apa? Leader masuk pilih timnya yang kayak begini. Karena semakin kuat power leadership-nya ya, mereka akan semakin tertantang untuk contoh nih orang yang nggak bisa diatur, orang yang aku kayaknya bisa nih, bisa bikin orang ini. Nah ini berarti powernya dia udah skill up, udah bagus. Tapi kalau yang masih leader yang bawang-bawangan ya, ibarat kata ya, akan milih yang aku nggak sama orang ini, aku nggak bisa didik orang ini. Lah berarti kita harus mau mengintrospeksi bahwa ilmu leadership kita masih rendah kalau kayak begitu. Karena semakin tinggi kita akan semakin tertantang untuk apapun kondisinya, never give up.